terhormat Presidium Majelis Nasional kami, jika ada yang mengikuti melalui Zoom, yang kita hormati bersama Kakanda Zulfikar Arso Sadikin, yang kita hormati Ketua Presidium Forhati Nasional Kakanda Ayunda Hanifah Hussein. Mungkin nanti Ketum sudah mulai terbiasa ditelepon sama Kak Hanifah. Beliau ini orang yang paling sering kontak saya tuh. Dia telepon, "Arya, ada duit kah?" "Aman kak." Oh, perhatian sekali. Berikut juga dengan senior-senior yang hadir, ada senior saya di sini, Bang Azral Hardi, sama nama belakangnya Ketua Umum terpilih Saudara Rehan Aryatama, Ketua Umum Kohati Umairoh, dan yang saya sayangi Ketua Kohati Demisioner Siti Fatimah Siagian, dan yang saya banggakan teman-teman fungsionaris PBHMI 2021-2023. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, hingga dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi saya ingatkan kepada seluruh keluarga besar, salam itu ketika dimaknai secara mendalam itu mengandung komitmen antara satu dan yang lainnya, itu saling mengharapkan keselamatan. Oleh karenanya, kalau itu diucapkan dengan ikhlas, maka perselisihan, pertengkaran, dan konflik itu akan teratasi dengan baik. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, yang pertama tentunya saya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat ialah yang diwujudkan oleh kerja-kerja teman-teman fungsionaris PBHMI periode 2018-2020, maka kami dapat menghantarkan kepengurusan ini sampai terpilihnya Ketua Umum PBHMI yang baru. Ini sebuah hal yang patut kita syukuri sebagai satu tanda bahwa organisasi kita dalam konteks estafet kepemimpinannya itu masih berjalan dengan baik. Namun, walaupun dalam beberapa hal dalam perjalanan kepengurusan kemarin ada kekurangan maupun ketidaksempurnaan, itu sebesar-besarnya adalah kesalahan saya pribadi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus HMI 2018-2020. Yang selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru saja dilantik, kepengurusan yang menurut saya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik, karena sebagian besar saya cukup mengenal teman-teman yang baru saja dipanggil ke depan untuk diambil sumpah ini tadi. Oleh karena itu, tugas ke depan, catatan penting dari kesalahan saya di periode kemarin bersama saudara saya Sadam Al-Jihad adalah yang pertama, soliditas organisasi. Soliditas organisasi itu adalah tingkat kecerdasan tertinggi dalam berorganisasi. Dia butuh kecerdasan emosional, dia butuh kecerdasan spiritual, dia butuh kecerdasan intelektual. Kalau sekiranya ada hal yang berujung pada tidak terjadi soliditas, itu
ada kekurangan dari tiga kecerdasan tersebut. Dan saya harapkan itu tidak terjadi pada kepengurusan yang berikutnya. Karena harus kita maknai bahwa ketua umum itu seperti matahari. Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang itu bulan dan bintang. Kalau semuanya itu berputar pada orbitnya masing-masing, akan terjadi satu keteraturan dalam satu galaksi tata surya. Oleh karenanya, semua harus menyadari pentingnya posisi tugasnya masing-masing dalam setiap kepengurusan. Karena itulah yang akan membawa HMI ke depan jauh lebih baik. Karena apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum tadi, terkait tantangan-tantangan kita ke depan, itu membutuhkan energi yang besar. Energi yang besar itu harus disokong dengan soliditas organisasi. Seperti yang disampaikan mengenai revolusi industri 4.0, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena perubahan zaman itu semakin cepat. Ketika tidak ada percepatan kita dalam beradaptasi, maka kita akan tertinggal 1, 2, 3, 4 langkah daripada teman-teman kita yang lain yang memiliki kecepatan dalam beradaptasi. Karena saya makna itu selalu saya sampaikan, dunia industri itu menua, Bang. Dia akan bertransformasi menjadi new industry, dan new industry ini turunannya adalah biasanya new job. New job ini turunannya adalah new skill. Dan ini terus berubah. Kalau dulu kita paham pada menggunakan komputer pada generasi awal, mungkin akan gugup dan gagap dengan komputer yang generasi terbaru. Oleh sebab itu penting di situ adalah perbaikan sumber daya manusia yang sudah kita lakukan dari 1947. Selanjutnya mengenai infrastruktur organisasi yang menjadi PR kita semua yang belum sempat terselesaikan, harapan besar dan cita-cita besar keluarga besar itu ada di pundak teman-teman kepengurusan yang baru. Kenapa? Karena dengan kepengurusan yang baru ini kita berharap ada semangat baru, ada amunisi pikiran-pikiran yang baru dan tercerahkan yang mampu membawa HMI ke depan tentunya jauh lebih baik lagi. Terakhir, kenapa pentingnya membangun sumber daya manusia yang baik? Karena kita secara mekanis negara ini sudah memilih dengan pola demokrasi. Demokrasi itu siogyanya, tumpuannya itu ada pada tiap-tiap pikiran warga negaranya. Oleh karena itu, ketika setiap pikiran warga negara baik, maka akan melahirkan keputusan-keputusan yang baik. Namun, jika terjadi persoalan pada sumber daya manusia, akan lahir keputusan-keputusan yang akan bermasalah karena lahir dari pikiran-pikiran yang tidak sehat dan sudut pandang yang kurang baik. Tapi sudah kita tahu bersama, anak HMI itu selalu jarang salah mengambil keputusan. Kalaupun salah, itu dia bukan salah mengambil keputusan. Dia salah mengambil informasi. Oleh karenanya, informasi yang seperti disampaikan oleh Ketua Umum, yang hari ini beredar, itu perlu kita saring dengan baik dengan ilmu yang kita punya. Karena dalam ruang-ruang politik terkadang itu informasi teras itu berbanding terbalik dengan informasi yang ada di dapur. Dan itu butuh kecerdasan teman-teman HMI untuk membaca perkembangan dan konfigurasi serta kondisi politik pada hari ini. Terakhir, tentunya semua keluarga besar HMI se-Indonesia menitipkan sejarah, nama baik, masalah, dan tentunya masa depan HMI kepada saudara saya Raihan Aryatama beserta pengurus
fungsionaris PB HMI periode 2021-2023. Semoga hal-hal yang baik akan kita dengar dan kita dapatkan informasi ke depannya. Terima kasih semua atas dukungan, support, saran, kritik selama ini, sehingga kita dapat menyelesaikan amanah kita dan lahir sosok pemimpin baru. Kalaupun ada gesekan, itu kontraksi dalam melahirkan pemimpin besar di HMI, dan itu diakui oleh Ibu Gubernur kemarin. Saya kira itu, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.